Uji regresi atau uji pengaruh. Uji pengaruh digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji pengaruh adalah valid dan reliabel serta normal dan linear. Terdapat beberapa cara uji hipotesis dalam analisis regresi. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan 0,05, kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel dan melihat kurva regresi. Namun kali ini saya hanya memakai atau membandingkan nilai signifikan. Masih dengan data penjualan HP yang sama dan pengaturan variabel view pada uji normalitas dan homogenitas sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal melanjutkan pengujian, yaitu klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Masukkan data penjualan ke dependen dan data merek ke independen. Kemudian klik OK. Kita lihat pada hasil output koefisien dengan membandingkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan di bawah dari 0,05 mengandung arti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan di atas dari 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh merek HP Xiaomi dan Realme terhadap penjualan, di mana nilai signifikannya yaitu 0,001 di bawah dari 0,05. Kemudian pada output model summary, dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh merek HP Xiaomi dan Realme terhadap penjualan adalah sebesar 68,9%, sedangkan 31% sisanya adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara merek HP Xiaomi dan Realme terhadap penjualan. Let's go. Selanjutnya, uji ANOVA atau uji perbandingan. Uji perbandingan bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Adapun syarat uji perbandingan adalah berdistribusi normal dan bersifat homogen. Melanjutkan pengujian yang sebelumnya dengan data yang sama dan pengaturan variabel view yang sama, maka untuk melanjutkan uji perbandingan adalah klik Analyze, Compare Means, dan One Way ANOVA. Kemudian masukkan data penjualan ke dependen dan merek ke faktor. Pada menu Post Hoc, centang To Key, kemudian pada menu Options, centang Deskriptif dan Homogeneity. Terakhir, klik OK. Dari hasil output deskriptifnya, dapat kita lihat perbedaan rata-rata penjualan dari kelompok merek handphone dengan rincian sebagai berikut. 1. Rata-rata penjualan handphone Xiaomi sebesar 28,50. 2. Rata-rata penjualan handphone Realme sebesar 50,00. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Realme, yaitu sebesar 50,00. Kemudian pada hasil output ANOVA, kita dapat melihat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dengan dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yaitu jika nilai signifikan di atas dari 0,05 maka rata-rata sama. Namun jika nilai signifikan di bawah dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Dan dari hasil output ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai signifikannya yaitu 0,01 di bawah dari 0,05. Hingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan rata-rata kedua penjualan merek HP tersebut berbeda.